kemarin penelusuran tuh ada anak kecil yang hampir mirip sih ini. Seperti gaun dan bentuknya itu saya bawa pulang, saya kunci di sini. Badan itu kayak ya biasa bayi. Jadi kaki kecil, tangannya kecil, terus badan itu juga kayak bayi. Tetapi yang mengalami perubahan itu di muka, di wajah itu ya bertambah tua, terus kayak rambut itu juga bertambah panjang. Oke, selamat malam teman-teman Maskur Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi ya di pertemuan malam ini ya, di sesi Tanya Maskur nih. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman tanyain nih sama Maskur ya, Maskur. Ya. Ada beberapa teman-teman yang banyak ada yang Maskur nih secara pribadi ya. Ya. Nah, beberapa pertanyaan itu mereka bertanya tentang apa sih, Mas Bro? Ya, salah satunya ini ya yang kita bertema tentang boneka, ada patung juga, ini ada pusaka. Karena kemarin memang ada yang DM saya itu pertama ini mau membahas ini, karena kan kemarin ini ada di meja kita yang kemarin ya. Jadi ada salah satu teman kita itu ada yang tanya, Mas, tolong diceritain dong bonekanya dari mana, namanya siapa, dan kodam apa. Bahkan juga setelah itu ada juga yang nanya pusaka yang Mas Kur punya apa, dan banyaklah nanti ini salah dua atau salah tiga yang saya bawa ya ini. Ya sebenarnya ada beberapa, tapi mungkin yang ini ada yang entitas besar dan juga yang unik yang saya bawa di sini ya. Jadi nggak semua yang saya ceritakan, tapi ini ada beberapa yang nanti bisa kita bahas gitu, Mas. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi malam ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman nih yang bertanya, Mas Pur punya pusaka apa sih? Ya, ataupun betul. Kemarin barang-barang yang mungkin berkaitan dengan entitas ya. Ya, betul. Nah, tadi seperti yang dibilang Mas Pur ya, Ya. kalau ada yang bertanya tentang boneka, ya bisa dibilang nih seperti noni ya. Ya, ini boneka noni Belanda ini ya. Nah, silsilah ataupun cerita di balik noni Belanda ini, Mas Pur, itu awalnya Mas Pur memiliki boneka ini tuh dari mana sih asalnya? Ini sebenarnya kemarin dari kakak saya ya ini, yang diamanai ke saya. Tetapi ini sudah saya ganti isinya, karena sebelumnya itu serem, Mas. Jadi ini, jadi terus saya keluarkan, saya kunci yang baru, yang kemarin juga kita dapatnya dari penelusuran sih ini. Dari bekas stasiun yang kemarin itu ada entitas seperti noni kecil ya, anak ini dari Belanda seperti itu. Yang kemarin juga saya tawarin tuh mau ikut seperti itu. Jadi memang ininya yang kemarin saya keluarkan, saya ganti yang itu, karena yang kemarin tuh serem, Mas, jadi itu. Nah, untuk yang awal dari sebelum yang masukin yang baru ini ya, itu awalnya itu mungkin sosoknya seperti apa sih, Mas Pur? Ya, mungkin saya ceritakan dulu ya awal mulanya ini ya. Diambil kakak saya itu memang karena pemiliknya itu takut, Mas Yudi. Jadi kan seperti ini kan bisa ini juga kan seperti rumah ya, yang bisa ditempatin makhluk seperti itu. Nah, ini kemarin itu isinya itu memang seperti poci, tapi mukanya itu kayak kebakar seperti itu kan, menakutkan lah, Mas Yudi ya. Jadi pemiliknya itu takut dan bonekanya itu dikasih ke kakak saya. Nah, waktu saya ambil ini, itu saya keluarkan, itu saya suruh pergilah, buat apa, maksudnya kan gitu. Terus kemarin penelusuran tuh ada anak kecil yang hampir mirip sih ini, seperti gaun dan bentuknya itu saya bawa pulang, saya kunci di sini. Tapi sebelum Mas Pur memasukkan mungkin entitas baru ke boneka ini ya, apakah sosok yang sebelumnya berada di boneka ini tuh sempat mengganggu ataupun seperti apa, mungkin ada eksistensi lain gitu?
Kalau waktu saya adopsi ke rumah itu memang keluarga saya Mas Yodi yang diganggu sosok itu. Jadi kan saya juga kalau punya apa bisa dikatakan ya ini ngadopsi benda seperti ini kan saya juga melihat entitasnya seperti apa. Ya. Kalau dia mengganggu dan menurut saya ya nggak apa ya nggak ada manfaat atau saya nggak suka juga saya keluarin itu tadi saya isi. Ya, ya. Tapi kalau untuk yang saat ini sudah Mas Kur ganti yang baru ya, Ya. itu sosoknya mungkin dia lebih humble ataupun bersahabat ya seperti Ya. Ini kan sosoknya anak kecil ya Mas Yodi ya. Jadi memang kalau habis maghrib itu memang saya keluarin memang ini kan juga ada juga. Jadi untuk bermain kan saya ngelihatnya itu juga buat apa ya refreshing seperti itu kan bisa bermanfaat lah. Ya mungkin itu cerita dari boneka Noni ini ya Mas. Ya, ya. Dari awal dia apa diberikan ke Mas Kur sampai akhirnya sekarang sudah bisa dibilang itu mungkin menjaga Mas Kur juga atau tidak? Ya ini bisa ini Mas Yodi. Ini juga sebagai ini ada perisai juga sama ini juga sama. Jadi kalau ada apa-apa yang datang ke rumah itu dia yang ngasih tahu saya. Tapi mungkin dari boneka ini Mas Kur pastinya kan kalau seperti ada isi seperti itu ya. Ya. Itu mungkin ada perawatan lain ataupun ritual yang mungkin harus dilakukan untuk menjaga entitas itu ya Mas Kur. Ya. Kalau untuk perawatan sih biasa ya untuk anak kecil dan entitas seperti ini kan mintanya pun juga yang kekanak-kanakan lah. Seperti kalau ini kan kadang minta kayak apa tuh kayak keju seperti itu. Terus nggak aneh-aneh sih kalau ini. Kalau yang banyak yang ini nanti. Kalau ini nggak terlalu ini, mungkin cuma minta itu sih, nggak ada apa kembang atau apa itu nggak ada. Jadi emang nggak ribet ya? Nggak ribet ya. Untuk menjaga boneka Noni ini ya. Iya. Nah mungkin kita lanjut ke barang yang lain nih Mas Kur nih. Mungkin kita bisa langsung ke keris nih Mas Kur. Oh ya, bisa. Nah, mungkin bisa diperlihatkan Mas Kur kerisnya ke teman-teman. Ya. Bagaimana bentuknya? Ini sebenarnya ada beberapa ya teman-teman ya dan Mas Yodi, tapi mungkin saya membawa yang entitas besar dan menurut saya ada yang unik ceritanya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan ada lekuan, beberapa lekuan ya yang 7 lekuan. Ini juga pamornya sudah, ini Mas Yodi bisa dilihat ya, udah bawahnya itu udah retak-retak. Ya karena tua. Mungkin sudah sangat lama ya Mas. Ya sangat lama sekali kalau yang sudah ini. Tidak ada apa namanya, mungkin pegangan. Ya udah nggak ada gagangnya. Gagang kerisnya. Ya saya beberapa itu memang banyak yang nggak ada ininya Mas Yodi. Ini pun juga. Tapi bentuknya sendiri memang cukup unik ya, karena memang tidak berbentuk seperti pipih keris seperti keris pada umumnya ya Mas Kur ya. Jadi ini seperti lebih apa ya, mungkin padat ya bisa dibilang. Boleh saya sentuh Mas? Nggak apa-apa. Bisa. Jadi seperti ini ya Mas teman-teman. Bentuknya itu seperti lebih tebal dan tidak pipih ya. Iya. Ya ini sudah cukup lama ya Mas Kur. Sudah cukup lama sekali itu. Kalau yang pipih sih yang ini sih. Tapi ini sangat energi yang paling besar yang saya punya ini. Ya. Nah mungkin ada cerita juga nih Mas Kur dari keris-keris ini ya, karena memang mungkin dari segi keris itu kan pasti ada apa ya, bisa dibilang mungkin berkaitan dengan hal spiritual nih Mas Kur. Nah mungkin ceritanya awalnya Mas Kur mendapatkan keris ini itu seperti apa? Ya. Kalau ini sih kita bahas yang ini dulu ya Mas Yodi ya. Ini karena kalau ini saya bawa karena ceritanya unik ini Mas Yodi ya. Jadi ini dulu pertama kali itu karena saya bantu orang ini Mas Yodi. Ada teman saya yang minta bantuan, saya disuruh ke rumah karena simbahnya itu seperti gimana ya, udah diyasin, pokoknya udah
tua tapi mohon maaf seperti meninggalnya itu sulit. Nah, waktu saya ke sana, Simbah itu bilang kalau di pojok itu ada sesuatu yang bikin saya nggak istilahnya Nyaman itu mungkin ya? nggak nyaman, nggak bisa tenang kalau pergi seperti itu. Iya. Nah, waktu itu saya tanya, kalau itu ngambilnya gimana? Saya kan gitu. Karena saya udah melihat ininya, tapi saya kan nggak pernah narik, Mas Jody. Iya. Nah, waktu itu Simbah ngasih tahu saya bawa kembang 7 rupa itu. Begitu saya lokasinya ini saya taburkan, ini tuh langsung naik sendiri. Ini. Seperti itu ya? Iya. Ini langsung naik sendiri, terus saya bawa pulang. Nah, saat Mas Pur mungkin melakukan seperti menabur bunga tadi itu, apakah ada mungkin pemilik di situ juga ada di lokasi, Mas Pur? Ya, ini kan emang di sini, ini rumahnya dan juga penghuninya juga ini. Masih ada juga di sini. Mungkin pemilik sebelumnya juga mengetahui ya, mungkin saat keris itu terangkat ke atas gitu, tahu ya, melihat. Simbahnya juga tahu. Terus diamanai ke saya, karena pertama kan saya tanyain dulu ya ke keluarganya, ke teman saya itu ada yang mau ngerawat enggak. Kan biasanya diturunkan ke keluarganya dulu. Ya. Tapi karena memang nggak ada yang mau ngerawat, mungkin nggak bisa dan nggak mau ya. Jadi emang sama Simbah diamanai untuk saya rawat. Tapi entitas dari keris ini sendiri, Mas Pur, apakah ini masih sesosok yang mungkin disinggahi saat Mas Pur merawat diamanai inilah? Ya, itu dari awal sampai sekarang masih sama. Karena menurut saya ini positif dan nggak mengganggu. Tidak mengganggu. Iya, tidak mengganggu kalau yang ini. Jadi memang saya mau merawatnya ya karena itu sosoknya itu nggak negatif, juga saya seneng aja, maksudnya dari bentuknya unik, terus sosoknya itu juga nggak ganggu. Ya. Tapi entitasnya sendiri, Mas Pur, itu berbentuk seperti apa ya? Mungkin Mas Pur sendiri bisa mendeskripsikan, membuat gambaran ya untuk teman-teman semua supaya tidak penasaran gitu. Ya, entitas ini menurut saya mungkin nggak bisa ya kalau yang ini. Ya. Soalnya nggak mau diceritakan. Ini tadi saya coba ini boleh nggak, tapi beliau katanya nggak usah kalau yang ini. Yang ini nggak ini nggak boleh. Ya. Tapi apakah ini mungkin ada kaitannya, Mas Pur, antara keris yang ini dan yang ini? Kalau kaitannya nggak ada, Mas Jody. Ini beda pemiliknya, dari saya ngambil tuh udah beda. Ini dulu ceritanya, ini juga dari kakak saya sebenarnya. Jadi kakak saya itu diamanai seorang yang bisa dikatakan bisa lah, maksudnya udah tua tapi Simbah itu lakunya itu banyak. Jadi seperti ini aja ya, Mas Jody, ini ya. Simbah itu dulu bisa mengeluarkan, bisa mendapatkan ini. Ya. Ini dulu puasa Pati Geni 40 hari. Ini jadi ini sangat, ini Mas Jody kalau bisa ini padahal keris biasa ya, tapi kalau dipegang berat sekali. Iya sih. Jadi emang berbeda dengan yang ini ya, Mas Pur ya. Karena memang bentuknya mungkin dari segi ketebalan ataupun apa itu agak berbeda, tapi tetap isinya juga berbeda ya, Mas. Isinya juga besar, itu entitas besar. Soalnya memang lebih sebenarnya kan biasa itu, tapi dipegang berat, ini berat sih. Dan ini kenapa kok, Mas Pur, kok yang ini tuh dibungkus seperti kain mori ya, jadi bilang? Itu mungkin bisa dikatakan istimewa sekali ya, karena saya dari mendapatkannya udah, menurut saya susah ya, Mas Jody, karena 40 hari di dalam kamar, nggak makan, nggak minum, juga nggak ada penerangan. Bahkan keluarga Simbah itu
ngecek Simbah masih hidup apa enggak itu kayak jempol itu ditali, talinya keluar kan. Ya. Nah kalau ditarik talinya itu masih respon berarti Simbah itu masih hidup. Ini sangat ini sekali. Nah, saat Mas Kur mendapatkan keris ini ya, Iya. apakah entitasnya itu juga dari awal sampai sekarang itu sama, atau mungkin seperti yang boneka Noni itu ya? Iya. Mas Kur pernah mengeluarkan isinya, akhirnya memberikan entitas baru ke dalam keris ini, Mas Kur? Kalau ini sih dari dulu emang seperti ini Mas Dodi ya. Beda sama Noni ini. Jadi semua yang di rumah itu yang saya ganti cuma yang ini. Karena ini kan amanah ya, titipan, jadi memang saya harus memelihara, merawat, dan juga nggak berani ganti. Jadi dari dulu ya entitasnya masih sama. Nah, kalau yang keris ini sendiri mungkin entitasnya itu mau enggak kalau misalkan dideskripsikan ke teman-teman? Ya. Karena yang satu tadi kan sudah nggak mau ya, nggak mau kalau yang ini. Kalau yang ini bisa sih ini Mas Dodi. Ini memang entitasnya itu besar sekali ya. Kalau untuk bentuknya sih saya nggak bisa jelas banget. Tapi ini sangat besar sekali. Ini pun bisa untuk mungkin kalau saya diserang, ini pun cukup untuk balas ini cukup. Ini karena memang entitasnya ini sangat besar sekali maksudnya. Ini keris biasa tapi sangat diangkat berat sekali. Ya, memang yang saya rasakan tadi juga seperti itu ya Mas. Ya. Berarti ini entitasnya itu besar sekali ya Mas? Besar sekali. Nah, mungkin bisa dideskripsikan lebih kompleks lagi ya ke teman-teman itu. Mungkin bisa dibilang menyerupai seperti genderuwo ataupun seperti apa dari penglihatan Mas Kur sendiri? Bukan seperti itu ya. Ini energinya yang besar. Jadi energinya yang besar. Ya, energinya yang besar. Tapi wujudnya sendiri itu memang besar ataupun kecil? Wujud itu seperti kalau kita kemarin kemana ya itu. Jadi besar sekali. Tapi beliau itu pakai kayak ageman Jawa. Ini sangat besar sekali Mas Dodi. Jadi itu tadi yang saya bilang, untuk misal saya mau nyerang pun ini cukup. Kalau untuk karena memang ini salah satu ini bisa dibilang kalau anak emas saya ya ini. Kalau jadi untuk dari beberapa mungkin pusaka ataupun boneka yang ada di sini tuh ini yang paling besar ya Mas? Ya, yang paling besar sekali ini. Makanya ini saya bawa karena yang unik dan yang paling besar energinya yang ini. Ya. Nah, lanjut ke patung nih Mas Kur. Di samping kita kan ada patung ya. Ini saya cukup excited sekali nih Mas Kur melihat patung ini ya. Dari tadi saya cukup penasaran nih. Mungkin ceritanya itu saat Mas Kur mendapatkan patung ini tuh seperti apa. Dan di sini jika dilihat itu seperti sedang duduk jongkok ataupun mungkin nggak bisa dikatakan bertapa ya bentuknya. Kalau bertahan pasti seperti ini ya. Nah, ini bentuknya seperti jongkok dan seperti ini ya teman-teman. Jadi, betul. Nah, ceritanya itu seperti apa Mas Kur saat pertama mendapatkan patung ini ya? Ini emang koleksi saya yang unik ya ini ya. Dan mungkin sebelum membahas patung ini dianya ini Mas Dodi minta susu dulu. Jadi merasa haus ya Mas? Ya biasa entitas anak kecil kan ini. Biasanya juga ya di rumah saya sediain itu. Tim boleh minta minuman. Ya, itu diambil aja. Ya, terima kasih ya. Nah, ini ditaruh sini aja. Ya. Cukup unik ya Mas Kur. Ya. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba dia minta patungnya meminta sesuatu ya Mas. Nah, lanjut lagi Mas Kur, cerita awalnya Mas Kur mendapatkan patung ini tuh seperti apa gitu?
Ini sama keris yang ini satu kepemilikan, sama. Ini Jadi sama dulu ini satu pemilik dan Ya. akhirnya, nah lebih dulu yang mana nih Mas Pur? Dari keris ini sama patung ini itu? Kalau yang lebih dulu didapat Simbah itu yang keris dulu. Oh, keris dulu ya. Ya. Dan ini biasanya kalau enggak susu, biasanya di rumah itu Coca-Cola itu Mas. Oh, malah kita minum Iya, Coca-Cola kadang ya. itu. Ini tadi karena kita enggak bawa, terus biasanya kalau enggak Coca-Cola ya nih favoritnya dua ini. Nah, mungkin yang sedikit menjadi pertanyaan nih buat teman-teman Ya. Mas Pur Channel nih. Ya. Ini kenapa Mas Pur kok matanya itu harus ditutupi pakai apa ini, kain ya? Ya, cuma kain itu. Nah, itu kenapa alasannya Mas Pur? Mungkin ada alasan lain di balik ditutup matanya seperti itu? Ya. Kalau alasan saya menutup sih, saya takutnya nanti kalau Mas Yodi dan mungkin juga teman-teman Mas Kucento nanti kalau melihat sorot matanya itu bisa pusing. Karena ini sangat apa ya, sorotnya itu tajam sekali. Jadi pernah itu melihat terus itu teman saya itu langsung pusing. Ya, karena sorot matanya itu unik. Kalau mungkin teman-teman kalau penasaran Mas Yodi juga mungkin bisa dibuka, tapi bentar aja nggak apa-apa. Boleh? Ya, nanti daripada penasaran kan ya. Silakan Mas Gur. Ya, apa enggak Mas Yodi aja yang buka di ini aja. Mas Gur saja. Ya. Tapi bentar aja ya, nanti nanti bisa dijelaskan Mas Yodi apa tatapannya seperti apa. Jadi bagian hidungnya itu seperti sudah apa? Kropos ya Mas? Ya, Jadi bentuknya sudah tidak terlalu utuh ya Mas? Coba kalau ini konsentrasi ke matanya bentar. Saya nggak berani lama-lama ya bisa anu ceritakan ke teman-teman. Soalnya ini saya tutup lagi aja. Ya mungkin seperti patung-patung pada umumnya ya Mas Pur ya. Mungkin seperti apa? Saat kita melakukan sebuah penelusuran di apa itu tempat seperti apa itu namanya yang dulu sempat digunakan syuting Angling Dharma ya. Nah, itu kan ada beberapa patung yang ada di lokasi tersebut. Nah, betul. Mungkin bisa dikatakan ini cukup mirip ya Mas, karena setiap kita melihat patung itu seperti patung itu memperhatikan kita juga gitu loh. Ya, jadi memang sama ya Mas Yodi, sama kayak di waktu kita penelusuran itu ya. Jadi emang setiap patung itu kalau kita lihat fokus melihat mata dan kemarin saya coba ya Mas Yodi itu ini difokuskan dan emang kayak hidup seperti itu ya. Jadi sama kalau ini yang bahaya kan sorot matanya emang tajam. Jadi mungkin nanti kalau kelamaan melihat bisa pusing kalau teman saya kemarin. Berarti saat mungkin dari patung ini sendiri itu mungkin dari sorot matanya itu bisa mengalirkan energi ya Mas? Ya, akhirnya bisa membuat mungkin pusing ataupun apa gitu ya. Nah ini kira-kira sudah berapa lama nih Mas Pur memiliki mungkin benda-benda ini ataupun pusaka ini Mas Pur? Kalau pusaka dan benda sih udah dari tahun berapa ya, sekitar 2017an lah Mas Yodi ini saya patung seperti ini. Kalau untuk keris-keris ini belum lama ini, mungkin baru sekitar 2-3 tahun yang lalu lah, belum lama ya. Nah pastinya kan dari benda ataupun pusaka-pusaka ini punya nama sendiri-sendiri ya Mas Bro? Nah mungkin teman-teman juga penasaran nih nama-nama dari pusaka sama boneka-boneka ini. Mungkin bisa diberitahu ke teman-teman Mas Pur Channel nih. Namanya siapa aja gitu Mas Pur? Ya mungkin agak unik ya ini teman-teman ya. Kalau untuk pusaka sih nggak saya beri nama sih Mas Yodi. Mungkin dua boneka patung sama boneka ini yang saya beri nama. Kalau yang ini patung ini saya beri nama Rocky. Rocky ya. Bisa dibikin Mbah Rocky gitu ya. Ya bisa. Ini kan wujudnya seperti ini ya Mas Yodi. Kalau Rocky ini kan seperti bayi bajang itu loh Mas Yodi. Jadi
mungkin kita kemarin ke gunung yang itu, gunung inisial S itu, ini ditemukannya itu nggak jauh dari sana. Jadi dari sungai yang di sebelahnya itu yang kalau kita melewati gunungnya itu kan baratnya ada sungai. Iya. Nah itu ditemukannya itu di situ kalau ini. Di sekitar situ ya? Ya, jadi kan dulu di situ kan banyak untuk buangan seperti janin, seperti bayi-bayi seperti itu kan. Dulu beritanya banyak sekali. Iya. Nah ini ditemukannya itu di sana. Nah kalau untuk bonekanya Mas Pur? Kalau ini cewek kan ini. Ini kemarin saya tanya di sana itu namanya siapa itu. Terus nama Belanda kan saya juga menyebutnya kurang ini kan, nggak bisa bahasa juga, nggak bisa nih. Terus kemarin saya beri nama Anin yang Anin ya. Iya. Lucu ya ternyata. Ya kan nama anak-anak lah. Iya. Nah, oke. Tadi Mas Pur bilang bahwa di patung ini tuh sosok entitasnya itu seperti bayi bajang ya? Iya. Nah, mungkin teman-teman tuh ada yang belum tahu bayi bajang itu bentuknya seperti apa ya? Mungkin Mas Pur bisa menjelaskan secara detailnya itu seperti apa sih? Ya, kalau ini kan sebenarnya ya saya juga ini ya Mas Yodi kasihan ya, dalam arti kasihan itu dia nggak diinginkan orang tuanya. Jadi ini entitas buangan yang dilemparkan ke sungai, terus seperti terus menepati ini. Kalau untuk sosok saya sendiri secara detail itu jadi badan itu kayak ya biasa bayi. Jadi kaki kecil, tangannya kecil, terus badan itu juga kayak bayi. Tetapi yang mengalami perubahan itu di muka, di wajah itu wajahnya. Ya bertambah tua, terus kayak rambut itu juga bertambah panjang. Dan juga yang kalau yang Rocky ini emang uniknya itu ya bukan unik sih, tapi gimana ya, itu kasihan juga itu masih ada tali pusarnya itu loh Mas. Jadi memanjang gitu ya? Masih ada apa kayak ngelewer gitu, masih ada talinya itu masih ada ini. Jadi mungkin karena Mas Nur bilang tadi itu seperti apa sosoknya bahwa dulunya itu seperti bayi dibuang gitu. Jadi mungkin belum sempat dipotong tali pusarnya, jadi langsung masih ada ya tali pusarnya itu. Ya jadi kayak habis lahir itu langsung dimasukkan kresek gitu, langsung dibuang seperti itu. Ya, untuk mengenaskan ya, kasihan nih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Mas Pur channel nih dari Mas Pur. Oh ya, mungkin dari obrolan kita ya Mas Dodi yang perlu digarisbawahi, ini semua ini bukan kita menuju ke musyrik atau apa ya Mas Dodi ya. Jadi saya menyikapinya benda-benda seperti ini kan kalau diibaratkan tuh seperti kita punya peliharaan ayam atau apa itu yang ya biasalah kita kasih makan, tapi kan juga bukan terus untuk dituhankan seperti itu, terus punya ini terus jadi kita kaya seperti itu kan juga enggak ya. Kalau menurut saya ya kaya kalau nggak diimbangi juga kerja, cuma punya benda seperti ini ya nggak ada siapa yang mau ngasih uang ya. Jadi ini mungkin cuma obrolan aja ya teman-teman. Jadi yang perlu mungkin digarisbawahi teman-teman, ini semuanya cuma seperti kalau saya ya ini menyikapi semua ini cuma untuk hobi, untuk peliharaan yang saya rawat. Mungkin setiap tertentu itu cuma saya kasih ya kayak makan yang dia minta apa, seperti kalau Rocky ini minta soda atau susu. Ini bisa dilihat ya Mas Yodi ya, serotannya ini ada gelembung-gelembung yang naik ya Mas Yodi. Nih. Jadi seperti ini ya teman-teman yang kemarin sudah DM saya, yang mau kemarin menanyakan tentang Anin ini, tentang apa yang pusaka yang saya miliki. Jadi ada beberapa, tapi yang
saya bisa ceritakan mungkin cuma beberapa ini ya teman-teman ya. Mungkin seperti biasa untuk tanya Mas Kur selanjutnya yang mau dibahas apa atau teman-teman mau bertanya apa, silahkan DM di IG saya atau komen di YouTube di komen di YouTube, bisa juga di kita punya Instagram di Mas Kur Channel official ya. Jadi bisa follow akun Instagram kita, nanti bisa DM ke sana kita untuk pembahasan tanya Mas Kur yang kedepannya Mas Yodi. Ya, jadi teman-teman seperti itu ya. Mas Kur sudah menjelaskan beberapa dari pertanyaan teman-teman semua yang bertanya lewat DM Instagram. Ya, mungkin cuman sebagian ini saja yang ingin Mas Kur ceritakan kepada teman-teman semua. Jadi ya mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang memiliki patung ataupun boneka, itu pasti memang tempat itu bisa boneka ataupun patung itu bisa menjadi sebuah wadah entitas ya Mas Kur. Betul. Ya, mungkin teman-teman cukup harus waspada ini. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman obrolan malam hari ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe Mas Kur Channel, segera subscribe ya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga komen banyak-banyaknya di bawah, karena beberapa video sebelumnya itu masih sepi komentar ya Mas Kur ya. Jadi kita butuh masukan juga dari teman-teman semua, sekalian juga bisa sharing-sharing ya Mas Kur. Betul. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.